Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suarni, STK 118028 Prodi THP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang food additive. Yang pertama yaitu penggolongan BTP dan pengawet bahan pangan. Apa itu BTP? BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Penggolongan BTP itu sendiri terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama pewarna, 2 pemanis buatan, 3 pengawet, 4 antioksida, 5 anti kempal, 5 penyedap rasa dan aroma. Pengatur keasaman yang dapat mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman pangan. Pemutih dan pematang tepung yang dapat mempercepat proses pemutihan dan atau pemataan tepung sehingga dapat memperbaiki mutu pemanggangan. 3 pengemulsi, pematap, dan pengental yaitu BTP yang dapat membantu terbentuknya dan memantapkan sistem dispersi yang homogen pada pangan. 4 pengeras yaitu BTP yang dapat memperkeras atau mencegah melunaknya pangan. 6 sekuestran yaitu BTP yang dapat mengikat ion logam yang ada dalam pangan sehingga memantapkan warna, aroma, dan tekstur. Selain BTP yang tercantum dalam peraturan menteri tersebut, masih ada beberapa BTP lainnya yang bisa digunakan dalam pangan, misalnya enzim penambah gizi, humektan. Sifat, kegunaan, dan keamanan BTP. Pewarna, penambahan bahan pewarna dengan dilakukan untuk beberapa tujuan, yaitu 1 memberi kesan menarik bagi konsumen, 2 menyeragamkan warna pangan, 3 menstabilkan warna, 4 menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, 5 mengatasi perubahan warna selama penyimpangan. Pemanis buatan sering ditambahkan ke dalam pangan dan minuman sebagai pengganti gula karena mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pemanis alami gula, yaitu 1 rasanya lebih manis, 2 membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis, 3 tidak mengandung kalori atau mengandung kalori yang jauh lebih rendah sehingga cocok untuk penderita penyakit gula atau diabetes, 4 harganya lebih murah. Pengawet digunakan untuk mengawetkan yang mempunyai sifat mudah rusak. Bahan ini dapat menghemat proses fermentasi, tetapi tidak jarang produsen menggunakannya pada pangan yang relatif awet dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpangan atau memperbaiki tekstur. Penyedap rasa dan aroma. Penguat rasa. Salah satu penyedap rasa dan aroma yang dikenal luas di Indonesia adalah vetsin atau bumbu masak yang terdapat dengan berbagai merek di pasaran. 2 pengemulsi, pematap, dan pengental. Fungsi dari pengemulsi, pemantap, dan pengental dalam pangan adalah untuk memantapkan emulsi dari lemak dan air sehingga produk tetap stabil, tidak meleleh, tidak terpisah antara bagian lemak dan air, serta mempunyai tekstur yang kompak. Antioksidan. Antioksidan itu sendiri adalah BTP yang digunakan untuk mencegah terjadinya ketegangan pada pangan akibat proses oksidasi lemak atau minyak yang terdapat di dalam pangan. Pengatur keasaman pada pangan adalah untuk membuat pangan menjadi lebih asam, lebih basah, atau menetralkan pangan. Anti kempal atau anti kerak digunakan ke dalam pangan yang terbentuk tepung atau bubuk. Oleh karena itu peranannya di dalam pangan tidak secara langsung, tetapi terdapat di dalam bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pangan seperti susu bubuk, tepung terigu, gula pasir, dan sebagainya. Selanjutnya pemutih atau pemucat dan pematang tepung. Bahan yang dapat mempercepat proses pemutihan dan sekaligus pematangan tepung sehingga dapat memperbaiki mutu hasil pemanggangan, misalnya dalam pembuatan roti, kraker, biskuit, dan kue. Zat penjernih larutan. Timbulnya kekeruhan atau reaksi protein atau tanin dengan polifenol membentuk koloid. Pengembangan adonan. Beberapa senyawa kimia akan terurai
dengan menghasilkan gas dalam adonan roti selama pembakaran volume gas bersama dengan udara dan uap air. Surfaktan digunakan dalam pengolahan pangan untuk meningkatkan mutu produk dan mengurangi kesulitan penanganan bahan yang mudah rusak. Bahan pangan mempunyai daya menyerap yang berbeda-beda. Ada 3 macam sistem pada bahan pangan yang akan mempengaruhi mudah tidaknya bahan tersebut terbasahi oleh air, yaitu 1. Pembasahan permukaan yang berlapis lilin. 2. Pembasahan kapiler, misalnya rehidrasi akan melakukan pada bahan yang mempunyai struktur berpori-pori. 3. Pembasahan tepung. Pembasahan tepung yang terlalu cepat akan membuat tepung diselubungi oleh cairan dengan menahan udara di dalamnya. Pengawetan bahan pangan digunakan dalam makanan adalah 1. Asam sorbat dan garamnya. 2. Asam benzoat dan garamnya. 3. Sulfit atau sulfur dioksida. 4. Nitrit dan nitrat. 5. Nisin.